Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Masun di kelas ke-6. Pak Masun mengajar mata pelajaran TIK. Untuk mengawali kita atau proses pembelajaran kita lebih lanjut terkait dengan beberapa aplikasi software yang ada di dalam komputer, Pak Masun sedikit mereview tentang perangkat komputer. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan mengenal terlebih dahulu yang namanya juga mengulang. Mungkin kalian lupa komputer sebetulnya nama-namanya, perangkatnya seperti apa anak-anak. Yang pertama di sini ada yang namanya yang paling jelas monitor. Gunanya adalah untuk melihat hasil-hasil yang ada pada proses kerja kita, namanya adalah flat panel yang display, istilahnya adalah namanya monitor. Kemudian ada desktop komputer yang di dalamnya adalah berbagai macam komponen yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Ada speaker, keyboard gunanya adalah untuk mengetik, ada mouse menggerak-gerakkan kursor. Ini adalah tugasnya daripada mouse atau tikus. Ini adalah yang namanya, kalau flat panel display ini adalah namanya bagiannya output device. Kalau desktop komputer itu ada namanya juga system unit. Kemudian mouse juga namanya adalah input device, keyboard adalah input device. Kemudian kalau speaker ini adalah outputnya, sama dengan flat panel display atau monitor. Kita akan menjelaskan satu persatu. Nah, ini namanya adalah perangkat keras anak-anak, atau biasa disebut dengan istilah hardware. Adalah semua bagian atau komponen yang ada pada sebuah komputer dan dirakit menjadi satu kesatuan dan lalu membentuk sistem komputer. Biasanya komputer atau perangkat keras ini dirakit dan dimasukkan di dalam dan di luar casing komputer. Kalau di sini, kalau yang bisa dimasukkan ada slotnya, itu bisa dimasukkan dan bisa diterima oleh motherboard, maka dimasukkan di dalam box ini. Apabila salah satu komponen saja tidak berfungsi, maka mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada pada komputer. Jadi apabila salah satu perangkat di dalam sini, nanti kita jelaskan satu persatu, ada yang rusak, maka mempengaruhi sistem kerja semuanya, baik itu tampilan, keyboard ataupun suara maupun mouse-nya ini. Setiap komponen komputer ini dapat bekerja berdasarkan perintah atau yang disebut juga dengan istilah set instruksi. Ya, ini kita adalah mau dibuat seperti apa, instruksinya mau dibuat untuk membuat gaming ataupun office ataupun membuat aplikasi. Di sini tergantung daripada set komputernya ini, set instruksinya. Berarti ya, yang kalau dimaksud dengan set instruksi berarti ya bagian daripada operatornya, kitanya mau dibuat seperti apa. Jadi hardware ini bisa juga disebut sebagai eksekutor dari perintah yang sudah diprogram oleh perangkat lunak, namanya adalah software. Aplikasi, terus pokoknya semua aplikasi itu namanya adalah istilahnya software, perangkat lunaknya. Untuk memudahkan dalam memahami setiap komponen yang ada pada komputer, berikut di bawah ini adalah penjelasannya. Komponen-komponen komputer dan fungsinya anak-anak. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 4. Input device. Device itu apa toh? Device itu adalah alat. Nah, bahasa Indonesia berarti input alat masuk perangkat input atau masukan. Ini ada proses device, perangkat yang menjalankan proses komputer. Outputnya, hasilnya berupa gambar ataupun berupa data, namanya tergabung dalam sebuah output device. Kemudian store device, penyimpanan itu bisa hard disk ataupun bisa flash disk. Di sini kita jelaskan satu persatu. Input device atau masukan merupakan perangkat komputer yang memiliki fungsi sebagai masukan kepada sistem untuk diproses. Komponennya adalah mouse. Set perintahnya, inputnya adalah menggerak-gerakkan
mau diarahkan kemana, ini sesuai dengan pilihan. Di sini Pak Mason menggunakan media Microsoft Office Word. Mouse ini gunanya atau bahasa Indonesia adalah tikus. Kemudian keyboard fungsinya adalah alat ketik, menyimpan angka, simbol, huruf dan sebagainya. Ada scanner, tugasnya adalah memindahkan data. Sistem gambar itu apabila kita scan bisa kita rupakan menjadi file, entah itu berupa data semuanya dari kertas ataupun dari foto, bisa kita pindah dan kita masukkan di dalam komputer menjadi file. Joystick, nah ini ada joystick, ini biasanya stick yang digunakan untuk game-game. Kemudian ada touchpad. Touchpad itu adalah kotak kecil yang berada di dalam di atas di bawahnya keyboard laptop ini, atau kursor istilahnya. Kemudian yang kedua ada proses device, prosesnya alat, perangkat yang berfungsi mengelola data mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah dan memproses sampai pada mengeluarkan informasi output ke peralatan output. Contohnya di sini adalah motherboard. Ini motherboard, ada CPU prosesor, memori atau RAM, VGA card, power supply, chipset. Ini berada pada box ini. Ya kalau dikeluarkan ya nanti membahayakan, karena ini adalah di dalamnya ada listriknya, maka dibuat seperti box ini agar memiliki keamanan dalam proses kita mengoperasikan sistem komputer. Motherboard saya terangkan, motherboard merupakan papan sirkuit atau papan PCB yang memiliki chip, BIOS dan sebagai pusat penghubung seluruh komponen komputer. Jadi apabila motherboard ini ada kerusakan atau pekerjaannya kurang bagus, maka akan menghambat sistem prosesor, RAM atau memori, VGA dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi prosesor. Prosesor ini adalah otaknya. Semakin bagus prosesornya, maka sistem akses kerjanya akan semakin cepat karena didukung oleh memori yang cukup besar. Untuk memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah dan melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Ini prosesor. Kemudian ada memori. Semakin besar memorinya dan semakin bagus prosesornya, maka sistem kerjanya akan semakin cepat. Kalau memorinya rendah, itu ya otomatis ya lemot. Kemudian ada VGA card, berfungsi mengubah dan menerjemahkan sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Ini adalah tugasnya VGA. Kejernihan, kemudian bagusnya tampilan layar tergantung daripada VGA card ini yang bertugas. Kemudian power supply, ini adalah tugasnya menyuplai kelistrikan dari AC menjadi DC. Kemudian ada chipset, adalah kabel-kabel yang menghubungkan antara satu sama lain. Ini adalah kabel datanya dan namanya chipset, entah itu ke floppy atau ke CD-ROM ataupun ke hard disk, tugasnya daripada chipset. Kemudian output device merupakan perangkat komputer yang memberi output keluaran baik berupa tampilan visual, suara maupun cetak. Ini adalah namanya output. Yang tergabung dalam output device itu apa saja? Monitor, di sini hasilnya monitor bisa dilihat. Itu kan hasilnya alat monitor. Ini untuk mengeluarkan hasil prosesnya berupa gambar. Nah ini seperti tampilan layar Amazon ini adalah tugas daripada output device. Ada speaker mengeluarkan suara, entah itu berupa musik atau perekam suara, ya seperti yang Pak Mason lakukan ini adalah namanya bagian daripada output device. Printer untuk mencetak hasil berupa tulisan atau gambar, ini adalah printer. Kemudian ada sound card
Soundcard ini adalah berfungsi sebagai perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara atau merekam suara. Ini adalah didukung dengan speaker. Selanjutnya adalah storage device atau penyimpanan. Pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan hasil daripada pemrosesan data. Semua hasil kerja kita namanya tergabung dalam storage device. Di sini ada hard disk. Hard disk ini berada di box ini. Hard disk semuanya, baik itu entah CD-ROM, floppy yang sudah Pak Mas jelaskan tadi, semuanya di dalam sini. Penuh ini dalamnya. Kemudian ada floppy. Zaman sekarang sudah tidak begitu dibutuhkan. Zaman dulu itu menjadi idola karena istilah lainnya disebut dengan disket. Ditaruh di saku bisa. Kalau CD ditaruh saku tidak bisa karena terlalu besar. Kemudian ada CD dan DVD. CD dan DVD ini ada dua. Ada yang DVD read bisa membaca saja, dan ada read dan write bisa membaca dan menulis. Kelebihan dari masing-masing, kalau read itu ketika kita timpa, kita bakar, kita taruh data, ketika terjadi kesalahan tidak bisa dihapus. Tapi kalau yang write bisa kita hapus dan kita timpa lagi dengan data yang baru. Kemudian ada lagi flash disk, perangkat penyimpanan eksternal yang saat ini paling banyak digunakan karena bisa menyimpan data dengan skala besar dan mudah dibawa kemanapun kita mau. Ini biasanya kalau zaman sekarang sudah tidak begitu berlaku karena sudah ada, kalau filenya kecil cukup dikirim melalui WhatsApp web ataupun WhatsApp. Selanjutnya materi tentang komputer, materi tentang komponen perangkat keras dan fungsinya ini sebetulnya masih bisa kita tambahkan ya, sesuai dengan kebutuhan kita, karena komputer itu sangat fleksibel, mau dibuat seperti apa juga bisa. Nah, dari ulasan berbagai macam komponen tadi, seiring berjalannya waktu anak-anak, cukup diringkas menjadi satu ini yang namanya adalah laptop. Tapi laptop ini cenderung ketika satu alat rusak dan komponennya itu sulit dicari, maka satu komputer ya kita tidak bisa pakai semuanya atau tidak bisa kita gunakan. Kalau yang bentuknya seperti atas tadi, seperti ini, ketika komponennya ada yang rusak, entah itu keyboardnya, monitornya, ataupun sistem perangkat yang ada di box ini, nah di stok komputer ini apabila ada yang rusak bisa kita ganti satu persatu sesuai dengan budget kita, dan harganya pun lebih murah kalau berbeda dengan komputer laptop. Kalau ada kerusakan nanti ya harganya juga cukup lebih mahal. Nah, itu saja yang Pak Mas dapat jelaskan sebagai awal pertemuan kita. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita sudah membahas tentang aplikasi yang ada pada komputer, entah itu Office atau bentuk gambar. Maka dalam pertemuan berikutnya akan Pak Masun jelaskan. Sekian, terima kasih.